Selamat malam, Romo Rahmani, Bapak Ibu dan sahabat Damas, Tuki Hotu Namo Buddhaya. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma pada malam hari ini, di hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Kita masih membahas tentang bab 6 yaitu Rupa Nibbana. Di part sekarang kita masuk ke part yang 16. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan sama-sama membacakan nama Karatata untuk menghormati guru agung kita. Bentar ya. Oke. Mari dengan sikap tangan beranjali kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namastami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita. Untuk waktu dan tempat saya serahkan pada Baik, Romo. terima kasih. Terima kasih, Cilusi. Teman-teman sekalian, sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya, teman-teman sedharma sekalian. Kita berjumpa lagi dalam materi rupa kali ini, dan terimalah salam dalam Buddha Dhamma Namo Buddhaya. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali untuk membahas materi rupa. Mungkin minggu depan kita diundur, tidak malam Selasa, karena Seninnya saya harus sidang terbuka. Mohon doa restu dari teman-teman. Kita hari ini menuntaskan tentang materi dari sisi rupa samutana. Ya, izinkan saya pakai whiteboard. Kalau kita lihat hari ini, teman-teman sekalian, ini adalah materi yang terakhir dari sisi rupa. Kan kita tahu bahwa membahas rupa atau materi itu menggunakan 5 metode ya, masih ingat ya. 5 metode yang pertama yang sudah kita bahas adalah kita membahas rupa dari sisi rupa samudesa. Kalau kita bicara rupa samudesa adalah pengupasan rupa secara lebih terinci dan detail ya. Terus kita juga sudah bahas terkait rupa dengan rupa wibangga. Di rupa wibangga ini kita sudah bahas juga terkait pengkelompokan rupa dari 8 sifat dan pasangan. Di buku Dr. Montimun ada 9 pasang, di buku Pak Pendeta Harudin ada 11 pasang, dan di buku yang Mulia Asin Keminda ada 12 pasang. Kita sudah bahas itu secara lebih rinci, dan ini yang ketiga yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari adalah terkait rupa dari sisi samutana. Rupa samutana itu adalah berbicara tentang berbicara tentang yang lebih tepatnya adalah sumber dari materi ya.
Karena kita bicara sumber dari materi, maka sumber materi itu nggak pernah luput dari 4 hal, yaitu dari kama, dari cita, dari utu, dan dari ahara gitu ya. Kita bahas ini. Nah, ini adalah pertemuan terakhir kita membahas tentang rupa samudhana. Ada materi berikutnya yang akan kita pelajari kalau teman-teman nanti lihat. Yang keempat, kita akan nanti belajar tentang materi yang disebut sebagai rupa kalapa ya. Rupa kalapa. Kalau kita berbicara rupa kalapa, maka ini nanti pengupasan rupa dari kelompok atau dari klaster. Ya, nanti kita bahas beda lagi, nanti rupa yang 28 itu ternyata mereka bersekutu sama satu sama lain. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan yang kelima adalah tentang rupa pawati, ya, rupa yang muncul di kehidupan ini ya. Nanti kita bicara rupa pawati gitu ya, pawati. Rupa pawati itu nanti kita akan bicara rupa dari sisi 31 alam kehidupan dan sahat dan sebagainya. Nah, yang menarik sebenarnya teman-teman kalau kita berbicara untuk rupa di sini ya rupa samutana gitu ya. Di rupa samutana ini kan ada kemunculan rupa dari kama, dari cita, dari utu, dan dari ahara. Kalau kita melihat bukunya yang Mulia Asin Keminda, maka rupa samutana ini di sisi pilar namanya rupa witi. Proses jalannya rupa ya dari kemunculan dari kama, cita, utu, dan ahara terkait dengan eh, pati apa kelahiran kembali, meninggal gitu kan. Kita tahu yang namanya rupa itu kan mengalami kemunculan, keberlangsungan, dan kelenyapan atau upada titi bangga. Ya, upada titi bangga. Nanti kemunculannya seperti apa? Pada saat kama jarupa itu muncul, nanti berapa jumlahnya, berapa pada saat kemunculannya berapa, pada saat berlangsung berapa, pada saat kelenyapannya berapa. Karena ini di buku yang Mulia Asin Keminda ini digabungkan, tapi saya mengajarkannya saya pisah dulu karena takut terlalu sulit ya nanti, karena kita akan bermain dengan proses yang namanya witi itu kan proses jalannya kesadaran. Ya, kita nanti akan bicara tentang 17 gerbong. 17 gerbong itu kan dimuncul dari Atita Bawangga sampai ke Tadaramana, dikali 3 upada titi bangga. Nanti dikali lagi dengan berapa? Totalnya nanti ada 153. Ada terus meningkat, meningkat, meningkat. Jadi itu akan terlalu pusing. Itu akan kita pelajari pada saat setelah teman-teman belajar rupa secara lengkap, termasuk juga nanti bicara rupa setelah ini apa, kalau nibbana belakangan ya. Jadi ini nanti saya akan bahas, tidak saya masukkan ke dalam rupa samudhana gitu ya. Saya pisahkan saja. Itu yang menjadi apa namanya, sekedar semacam pemahaman kepada teman-teman sekalian. Nah, kita kan sudah membahas rupa ini udah sekian minggu nih ya. Ini adalah rupa yang terakhir yang akan kita bahas. Jadi kita harus berbicara, kemarin kan kita membahas bahwa terkait dengan, masih ingat nggak bahwa kalau kita berbicara rupa samutana kan gitu kan, kita bicara rupa samutana, maka rupa samutana itu kan ada kemunculannya kan ada 4 kan, itu ya, masih ingat ya? Ada yang dari kama, jarupa, terus apa? Ada dari cita jarupa gitu kan, lalu ada dari utu jarupa, ada yang dari ahara jarupa. Tapi teman-teman juga harus tahu kan, ini menghasilkan materi, ini tidak menghasilkan materi gitu kan. Masih ingat nggak? Mana yang menghasilkan materi? Ayo, masih ingat pelajarannya? Kama jarupa menghasilkan apa? Kama jarupa dan cita jarupa menghasilkan apa? Non materi. Non materi, gitu kan? Non materi. Kalau ini utu jarupa sama ahara jarupa menghasilkan Materi. materi. Pahami dulu di situ ya. Nanti kemarin kan kita sudah bahas juga ya.
Apa itu materi, apa itu non materi? Masih ingat pelajaran terakhir itu, teman-teman? Apa itu materi? Nama pelajaran apa? Apa itu materi? Apa materi? Apa kira-kira teman masih ingat nggak? Materi itu ada, materi itu lemah di mana? Hmm? Materi. Materi itu lemah di pada saat di mana? Kita ulang. Kita ulang. Jadi kalau kita bicara materi nih ya, kan kita tahu nih ya bahwa kalau kita bicara rupa samutana nanti selalu kaitannya dengan momen, 3 submomen nih. Apa itu? Upada, gitu ya. Upada itu apa teman-teman? Upada Kemunculan. Kemunculan. kemunculan, gitu kan. Terus kalau titik submomen, Keberlangsungan. kita pakai ngomongin submomen ya. Ya, submomen. Kalau Keberlangsungan. kalau 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 titik apa? Upada titik itu apa? Langsung. Keberlangsungan. Keberlangsungan, gitu kan. Lalu yang terakhir adalah momen Enggak. bangga, Lenyap. kelenyapan atau penguraian ya. Kelenyapan atau penguraian. Nah, kalau teman-teman harus pelajari nih, karena ini penting, karena nanti kalau sudah memahami upada titik bangga, nanti belajar rupawiti juga gampang ya. Nggak apa-apa sih, nanti pada saat masuk rupawiti juga saya ulang ya. Jadi kalau kita bicara di materi, materi itu lemah pada saat apa? Di momen apa dia lemah? Upada dan bangga. Ya, ke di upada dan bangga. Ini jadi lemah di momen upada dan bangga. Di submomen gitu ya. Di submomen upada dan bangga. Dia kuat di mana nih? Keberlangsungan. Kuat di titik. Iya, materi itu kuat di momen keberlangsungan. Titik. Gitu ya. Biar teman-teman tahu. Kalau non materi gimana? Materi upada kuat. Kalau lemahnya di mana? Lemah titik Kuat dan di mana? bangga. Siapa yang bisa tahu lemahnya di mana? Lemahnya di titik dan bangga. Titik dan bangga. Di momen titik keberlangsungan dan di momen kelenyapan ya. Tapi dia kuat di momen apa? Di upada. Upada. Ya, di momen upada kemunculan. Dipahami itu dulu ya, biar teman-teman paham. Kemarin terakhir itu pelajaran kita. Nanti saya teruskan gitu ya teman-teman, saya teruskan bahwa ternyata materi ini selain lemah dan kuat, materi ini ternyata dia berat dalam hal perubahan. Berat dalam hal perubahan. Perubahan. Gitu ya, materi ini itu adalah berat dalam hal perubahan. Kalau kita menggunakan bahasa Pali Abhidhamma namanya Garu Parinama. Garu Parinama. Jadi di momen perubahan kalau materi itu berubahnya sangat berat. Kenapa? Karena kita tahu kan momen materi itu 17 momen kan? Ya enggak? Karena dia 17 momen kan jadi butuhnya gini, kita sekarang saya tanya, Anda baru tahu perubahan kalau kita melihat foto kita kan? Atau kalau kita pakai baju kesempitan atau pakai baju kelonggaran. Kita kan kalau orang bilang kurus banget gitu kan, kita worry kan. Jangan-jangan kita penyakit gula kita tinggi gitu kan. Kalau kita kegemukan juga kita worry. Nah, kita baru bisa merasakan perubahan ketika ada orang lain yang begitu lama tidak melihat kita lalu melihat kita. Tapi orang yang setiap kali baru melihat kita kan dia, maka tidak merasakan perubahan. Karena apa? Karena materi itu berat dalam hal perubahan gitu ya. Dipahami. Nah, dia juga lambat dalam hal, saya pakai yang lain. Kalau kita bicara, dia lambat dalam hal kelenyapan. Dalam hal kelenyapan. Kelenyapan.
Nyapan. Yang dalam bahasa Pali namanya Danda Niroda. Nah, gitu. Nah, itulah materi. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa materi ini seperti itu kondisi, ya. Ya teman-teman tahu ya, itulah apa namanya terkait dengan materi ya. Nah, sekarang kita bicara si non materi. Kita kembali juga harus di non materi ini non materi ini dia ringan dalam hal perubahan. Ya, dia ringan dalam hal perubahan. Dalam hal perubahan. Dalam bahasa Pali namanya lahu parinama. Begitu ya teman-teman. Dia cepat dalam hal kelenyapan. Dia cepat dalam hal kelenyapan. Betul kan? Kalau non materi kan cepat ya. Jadi sangat cepat. Dalam bahasa Pali namanya Ipaniroda. Ipaniroda. Hapus. Ipaniroda. Ipaniroda. Gitu ya. Nah, itu di apa namanya di teman-teman dipengerti dulunya, harus dimengerti dengan detail, nanti pada saat kita belajar rupa witi akan gampang ya. Tapi teman-teman nanti di bukunya Mulia Senkemedi dikatakan nih, walaupun dia non materi, ini saya tambah di sini pakai hitam ya, walaupun mau dia non materi gitu ya, apapun dan plus materi gitu kalimatnya, keduanya adalah satu batasan. Keduanya adalah satu batasan. Itu kalimatnya. Jadi nggak ada batasan. Eka pamana bahasa Pali. Eka pamana. Satu batasan. Jadi gini, kalau tanpa non materi tidak ada materi gitu kalimatnya. Kalau saya ingin persingkat jadi gini, kalau diterjemahkan kalimat bebas, kalau tanpa non materi ya, non materi tanpa non materi tidak ada materi gitu. Tidak ada materi. Dia merupakan kesatuan. Kalau tanpa materi gimana? Saya pakai warna yang lebih gelap. Kalau dia tanpa materi, jadi apa? Tanpa materi maka ada satu kesatuan nih. Kalau tanpa materi maka tidak ada non materi. Tidak ada non materi. Karena mereka merupakan satu kesatuan. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman nanti teman-teman akan memahami bahwa ada nama istilah Eka Jarupa. Eka Jarupa itu tadi, apa itu Eka Jarupa? Eka Jarupa itu materi yang lahir dari satu kondisi. Kalau Dwi Jarupa berarti materi yang lahir dari dua kondisi. Kalau Tiga Rupa berarti materi yang lahir dari tiga kondisi. Kalau Catu Jarupa berarti materi yang lahir dari empat kondisi. Kondisi itu apa aja sih? Kalau Eka Jarupa berarti meditasi. Jadi ini kondisi ini nih. Kama, Cita, Utu, dan Ahara. Kita akan mencoba mengakhiri pertemuan rupa samotana melihat mana yang Eka Jarupa,
materi yang hanya satu kondisi, mana yang dwija rupa, materi yang dua kondisi, mana yang tiga rupa, materi yang dari tiga kondisi, dan mana materi yang dari empat kondisi. Jadi ini kita perdalami lagi ya materi ini. Kita coba buka lembaran berikutnya. Jadi teman-teman nanti kita akan belajar berbicara tentang sumber materi nih. Sumber materi atau dikenal juga dengan, saya selalu ulang-ulang begini nih ya, karena saya juga nggak, kalau saya, maaf nih karena saya butuh teman-teman untuk belajar, saya coba ulang lagi. Nggak apa-apa ya, saya hitung belajar juga nih ya. Jadi kalau kita bicara sumber materi, itu bahasa palingnya apa? Rupa, samudana, gitu kan? Nah teman-teman yuk kita belajar lagi. Saya coba bikin begini deh. Saya coba bikin. Ini ya pasti ada kondisi di sini kan? Kondisi. Kondisi itu sama dengan sebab. Gitu kan? Nanti di sini ada rupanya. Di sini ada rupanya. Nanti di sini kita bikin garis ada namanya kama jarupa. Saya pakai kondisinya pakai warna-warna aja. Ada yang namanya kama jarupa. Ada yang namanya apa? Saya ganti lagi. Cita jarupa. Terus apa lagi? Utu jarupa. Ada yang namanya utu jarupa. Ada yang namanya Ahara jarupa. ahara jarupa. Ahara jarupa. Gitu ya. Nah, nanti ini jenisnya. Saya coba pakai hitam lagi. Jenisnya nih. Kalau kita bicara jenisnya tadi apa? Jenisnya itu bisa eka jarupa. Jenis-jenis rupanya ya. Ada jenis-jenis rupanya. Nanti kalau teman-teman, ini kan saya gambarnya kurang begitu rapi. Nanti teman-teman tarik garis saja begini. Ya, sorry. Tarik garis begini. Tarik garis begini. Nanti dibikin begini. Tarik garis. Ya. Nanti bikin tarik garis begini ya. Tarik garis begini. Supaya kita belajarnya gampang. Ya. Ya, begitu. Jadi supaya gampang belajarnya ya. Sebentar. Gitu ya, teman-teman ya. Sudah bisa dibikin begitu ya. Nah, sekarang kita harus berbicara, ini kan kondisinya ada berapa? Kondisinya ada berapa? Masih ingat nggak? Saya samain lagi pakai merah. Kondisi pertama adalah apa? Ini kama nih ya. Ada kama, ada apa lagi? Ada kama jarupa ya, terus ada apa? Cita. Ada cita, ada apa lagi? Ada Utu. utu, ada apa lagi? Ahara. Ada ahara ya. Biar teman-teman tahu. Kalau kita berbicara tentang kamaja, berarti ini berarti apa? Teman-teman dari apa? Ini kamaja, citaja itu berarti begitu ya. Nanti teman-teman begini nih. Teman-teman harus mengerti bahwa ternyata nanti yang tiga itu apa gitu ya. Nanti ternyata teman-teman akan belajar bahwa ada yang dua, ada yang satu. Ya, yang satu itu bisa, ini saya garis lagi gampang. Yang satu itu bisa kama dan cita. Oke, saya garis tarik ya. Jadi satu ini kama dan cita. Saya tarik garis. Tuh. Maka jenisnya adalah, apa jadi jenisnya apa teman-teman ini? Eka, Eka Jarupa. Apa itu Eka Jarupa? Materi yang lahir, materi
yang lahir dari satu kondisi. Satu kondisi. Dipahami teman-teman? Dipahami ya? Oke. Nanti yang dua itu adalah cita dan utu. Ini tipisan, nanti saya pisahkan begini. Jadi teman-teman nanti saya coba pisahkan begini. Ini kan dia satu-satu nih, ya. Jadi citanya harus saya hapus. Biar teman-teman gampang belajar. Ikuti teori gampang. Ini cita juga. Ya. Nanti cita sama kama kan nanti rupanya kan dia kan nggak tahu yang mana, ya. Tapi yang jelas cita, kama, dan cita adalah sesuatu yang berbeda. Dia merupakan eka jarupa, materi yang lahir dari kondisi, ya. Lalu ada yang namanya cita dan utu. Itu temperatur ya. Cita plus utu. Saya harus pakai plus. Plus utu. Kalau ini masuk, kalau ini channel ini saya masuk ini ke sini, dia adalah merupakan apa? Merupakan apa teman-teman? Dwi. Dwi jarupa. Apa itu dwi jarupa? Materi apa? Yang lahir dari dua kondisi. Yang lahir dari dua kondisi. Dua kondisinya apa? Cita dan utu, gitu ya, paham ya? Jadi kalau kama nanti satu kondisi, cita satu kondisi. Kalau cita dan utu menjadi dwija rupa, materi yang lahir dari dua kondisi. Gitu. Dipahami teman-teman? Pahami ya? Oke. Ini saya hapus dulu. Yang berikutnya adalah materi yang tiga nih. Yaitu kama plus apa? Cita plus apa lagi? Plus Utu. utu. Plus utunya warna pink ya. Utu. Ini saya hapus dulu. Gitu ya. Ini hapus dulu. Jadi, supaya jangan kegedean, mungkin gini aja nih ya, sorry nih, supaya takut kepanjangan. Ya, saya pakai ini aja ya. Sama plus gitu ya. Kita plus utu. Plus utu. Salah utunya warnanya, maaf ya. Warnanya salah. Plus utu. Dia masuk dalam kategori apa ini? Sama cita plus utu masuk kategorinya apa? Apa teman-teman? Apa? Tiga rupa. Tiga rupa. Apa itu tiga rupa? Materi yang lahir. Materi yang lahir. Dari berapa? Dari tiga kondisi ya. Dari tiga kondisi. Ya. Oh, saya salah. Yang ketiga itu adalah cita. Oh, sorry. Jadi bukan kama nih, sorry nih. Maaf ya teman-teman. Ini cita. Kok saya kama? Ke cita, utu, dan ahara. Sorry. Ini saja dulu.
Cita plus putu plus ahara. Nah, plus ahara. Itu yang 3. Gitu ya, cara belajar gampang ya. Kalau yang 4, gampang ya. Kalau 4 semuanya ya. Semuanya. Apa? Kama Sama. plus cita plus putu plus ahara. Plus ahara. Ini masuk dalam kategori apa, teman-teman? Kategori apa? Tujuan. Catuja. Catuja rupa. Materi ya yang lahir dari 4 kondisi. Yang lahir dari 4 kondisi. Tuh, sampai situ dipahami dulu enggak? Dipahami ya? Teman ya. Oke, sekarang kita bicara rupa. Rupa ada beberapa nih. Ini saya hapus di sini. Rupa ada berapa? 28. 20. Rupa kan 28 ya. Rupa ada berapa jumlahnya? 28. Ya, rupa 28 ini nanti saya masukinnya per kelompok ya, enggak urutan, enggak apa-apa ya. Jadi teman-teman biar tahu ya. Oh, kenapa Romo tidak menggunakan tidak menggunakan Mahabhuta 4 dari awal? Enggak begitu, karena kan kita membahasnya dari apa? Pertama dari ini kenapa nomor 1 karena dia merupakan 1 ya. 1 itu yang namanya Eka Jarupa, ini juga Eka Jarupa, ini 2. Dwi Jarupa, ini berapa? 3. Ini berapa? 4 gitu ya. Teman-teman bisa paham ya di situ ya. Jadi saya memasukkan nama-nama rupa tidak berdasarkan urutan gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita coba ini jumlahnya rupa. Oke, sekarang saya pakai warna ini. Teman-teman yang gini, sumber materi rupa samutana yang lahir dari karma itu pertama adalah pasada rupa. Pasada rupa jumlahnya ada berapa? Pasada rupa jumlahnya ada berapa? 5. Ya, saya garis gini. Terus yang kedua adalah bawa rupa 2. Bawa rupa 2. Bawa rupa 2 itu apa? Iti bawa dan purisa. Gitu ya. Terus hadaya watu, hadaya rupa ya. Hadaya rupa ada berapa jumlahnya? 1. Dan terakhir ini apa? Jiwita rupa. Totalnya ada berapa? 1. 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Ada di mana nih? Kalian ada di kama. Saya taruh di mana? Saya taruh di mana? Ini kan saya gini lagi deh. Saya coba gini deh. Saya coba begini nih. Tuh. Saya coba begini ya. Saya coba begini. Saya coba tarik lagi begini biar teman-teman gampang tahu. Tarik lagi begini supaya teman-teman gampang tahu. Tarik lagi begini supaya teman-teman gampang tahu. Tarik begini supaya teman-teman gampang tahu. Ini apa sih? Ini adalah selalu. Selalu itu bahasanya apa? Ekanta. Selalu apa nama bahasa palingnya? Ekanta.
Ini kadang-kadang. Kadang-kadang. Ini selalu. Ini kadang-kadang. Ini selalu. Ini kadang-kadang. Ini selalu. Ini kadang-kadang. Ekanta, saya tambah di sini. Ekanta. Ekanta. Selalu. AN. Kanta. Kadang-kadang. Gitu ya cara belajarnya. Nah, sekarang ini kan lahir dari kama ya, kondisi kama. Maka jadi kama jarupa. Ada berapa rupa? Pas ada rupa 5, ada bawah rupa 2, ada yang 1, juta rupa 1, ini berarti ini selalu lahir dari kama. Ini kalau bisa agak diagram begini nanti ujian gampang nih. Ujian ikut Pak Asin Keminda. Ya, oke. Sekarang dia muncul nggak di cita? Di cita jarupa muncul nggak? Di cita jarupa muncul nggak, Cijani? Enggak, orang dia di kama sih Tidak. munculnya. Tidak. Butuh jarupa muncul nggak? Enggak. Enggak. Kita minusin ya. Kita minusin ya. Itu gampang. Oke, sekarang ini cita lalu muncul di cita satu, yaitu apa? Cita itu muncul yang namanya winyati rupa. Winyati rupa ada berapa sih? Winyati rupa? Kayak winyati waci, Dua. winyati berapa? 2. Dua. Sekarang cita jarupanya ini muncul di mana? Warna biru nih, cita. Muncul di mana? Di cita, dia selalu 2. Nggak mungkin muncul di kama, nggak mungkin muncul di kama, nggak muncul di cita, kadang-kadang ini gak ada. Untuk pasada rupa 5, bawah rupa 2, hadaya rupa 1, jiwita rupa 1, dan winyati rupa 2, munculnya hanya apa? Eka jarupa. Hanya satu kondisi. Kalau winyati rupa hanya dari cita. Kalau pasada rupa 5, bawah rupa 2, hadaya rupa, dan jiwita pasti dari kama. Habis itu pahami? Apa pusing nih? Pusing ya? Jadi hanya satu kondisi kama jarupa saja Iya, gitu ya, ya. Jadi kalau begitu. cipta jarupa ya hanya cipta jarupa saja yang muncul karena Karena dia, eka karena jarupa. dia adalah eka, dia karena dia Eka jarupa. eka jarupa. Oke, sekarang kita bicara yang kedua. Kalau kita bicara cita dan utu, yang bisa muncul dari cita dan utu berarti berapa kondisi? Dua. Dua kondisi. Dua kondisi itu bahasa Pali apa? Jarupa. Dwijarupa. Gitu ya, karena dia muncul dari dua kondisi, maka untuk kasusnya cita dan utu hanya satu, yaitu apa? Sada, suara. Sada. Apa itu sada? Suara kan? Suara. Sada mana? Itu suara. Jumlahnya satu kan? Jadi jumlahnya satu, tapi dia karena dia munculnya dua, bisa di mana munculnya? Kadang-kadang dia kan dua nih. Berarti kadang-kadang ya. Kadang-kadang kadang-kadang di mana? Di cita, Kita. kadang-kadang di utu. Butuh. Paham maksudnya? Coba lihat. Paham nggak gambar itu? Pusing nggak? Walaupun dia rupanya satu, tapi dia kadang bisa muncul di rupa, kadang bisa muncul di utu. Makanya dia merupakan yang namanya sada adalah dwijarupa, materi yang lahir dari dua kondisi. Dua kondisinya apa? Cita dan utu. Cita dan utu. Sampai situ dipahami? Ya, ya Romo. Pusing nggak, Cilusi?
Lumayan sih, Roma. Ini Lumayan. kalau secara contoh itu kayak gimana ya? Suara bisa suara kita keluarkan suara itu dari rupa. Kalau misalnya dalam Enggak, internal dan kon- eksternal sih. oh kayak gitu ya. Ini kayak gini, ini nih. Nah, ini internal. Kalau dari bersiwil kan itu kan juga bisa suara ya. Jadi kan rupa itu kan bisa internal dan bisa eksternal ya. Jadi ada kondisi yang menyertai. Jadi ketika suara itu muncul bisa dari mana? Dari kesadaran. Kadang suara bisa muncul juga dari temperatur angin yang berhembus gitu. Internalnya cita, utuhnya adalah eksternal. Begitu Cilusi, paham ya? Iya ya, paham, Mama. Aduh, saudara. Oke, sekarang kita bisa lanjut ya. Sekarang Iya, kita Mama. sedang bahas adalah sumber materi atau rupa samutana yang kondisinya tiga. Itu apa saja? Cita, utu, dan ahara. Apa aja itu? Gitu kan? Yang pertama, lahuta. Apa itu lahuta? Lahuta adalah keringanan. Keringanan. Ada berapa? Satu kan? Lahuta kan? Terus ada berapa lagi? Ada apa lagi? Lahuta kan bentuknya apa? Muduta. Muduta itu apa? Kelenturan. Ada satu. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Lahuda muduta kama Kamata. nyata. Kama nyata itu apa? Kata. Kecekatan. Ada satu. Ingat ya, namanya lahuta, muduta, dan kama nyata, keringanan, kelembutan, dan kecekatan itu bisa muncul karena tiga kondisi. Dalam bahasa Pali apa tiga kondisi itu? Bicara rupa. Tiga rupa. Mungkinkah dia muncul dari karma? Nggak mungkin. Hmm, Karena dia munculnya tiga, berarti di kadang atau di selalu? kadang. 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 Di sini tiga, di sini tiga, di sini tiga. Hmm. Kadang-kadang kan? Tuh. Hmm. Pahami sampai situ, teman-teman? Iya, Romo. Paham ya? Nggak apa-apa, kita nggak usah banyak-banyak belajarnya. Yang penting apa namanya sedikit, tapi mengenal. Nah, sekarang melalui berapa? Melalui apa nih? Catu, ja, rupa. Apa itu catu, ja, rupa? Hmm. Yang lahir 4 kondisi. Empat Iya, jadi materi. materi yang lahir dari atau yang bersumber dari empat kondisi. Empat kondisinya apa aja? Semuanya. Kama jarupa. Kama, Cita, cita, tu, utu, dan hara. ahara. Gitu ya, kama, cita, tu, dan ahara. Nah, kalau kita lihat kama, cita, tu, ahara berarti tinggal siapa yang belum? Maha Buta 4. Ya, Maha Buta, Maha Buta 4. Terus apa lagi? Ahara. Warna. Warna. Wana, terus wana apa? Wana satu. Terus Ganda. Dan ganda, ganda satu. Ganda satu. Terus apa lagi? Rasa. Rasa satu. Terus apa lagi? Satu ya. kota. Ini saya hapus dulu. Oja. Apa lagi? Oja. Oja satu. Ada lagi enggak? Ada satu lagi pariceda. Apa? Pariceda. Pariceda. Hapus nih. Ini pariceda. Satu. Oke, hitam ya biar teman-teman belajar nih. Sorry. Saya pakai hitam. Ya, tuh. Maha Buta 4 satu. Maha Buta 4. Wana satu.
Ganda 1. Rasa, sorry, hapus. Coret. Ya. Rasa 1. Oja 1. Totalnya ada berapa? 4. 1, 1, 1, total berapa? 9. 9. Jadi kadang 9 muncul di rupa, kadang 9 muncul di cita, kadang muncul di rupa, kadang muncul di jarupa. Coba dari 28 ada yang belum nggak? Kira-kira. Dari 28 coba mana yang belum? Potaba. Hmm? Potaba dong. Potaba. Masuk nggak? Enggak dia masuk dalam tadi dalam apa namanya rupa, warna, ganda, rasa, dan itu Oja. potaba nggak dimaksud karena dia kan gocara rupa 4 itu kan bukan 7. Mana yang belum kira-kira? Lakana rupa, Romo. Iya, betul. Kalau kita bicara lakana rupa, maka dia merupakan tanpa sebab nih. Jadi lakana rupa itu enggak 4-4 nih tanpa sebab gitu. Jadi yang namanya lakana rupa itu tidak mungkin muncul 4 kan ada 4 kan. Dia tidak akan muncul di kama jarupa, tidak akan muncul mungkin di cita jarupa, tidak mungkin muncul di utu jarupa, dan tidak mungkin muncul di ahara jarupa. Gitu. Kenapa sih tidak muncul? Kira-kira kenapa alasannya? Karena lakana materi itu kan punya sifat sejati karakteristik. Karena dia sifat sejati karakteristik, dia tidak akan muncul dari kama, cita, utu, dan hara. Karena dia itu adalah karakteristik itu adalah sifat sejatinya, yaitu tidak dilahirkan tanpa penyebab, dan karena dia tidak tanpa penyebab, maka tidak ada sebab dari kama, cita, utu, ataupun dari ahara. Gitu. Jadi karena karakteristik daripada materi adalah tidak dilahirkan atau tanpa sebab. Kita pernah belajar kan sifat dari materi ada 8 kan, dia tanpa sebab. Karena tanpa sebab maka dia tidak muncul dari apapun, mau dari kama, mau dari cita, mau dari utu, ataupun dari ahara, maupun dari tidak akan muncul dari eka jarupa, diwi jarupa, tija jarupa, maupun dari catu jarupa. Kenapa sih begitu? Karena lakana rupa 4 merupakan apa teman-teman? Sesungguhnya hanyalah materi yang lahir yang karena lakana itu apa sih? Materi yang muncul, lahir, berlangsung, lahir atau muncul upasaya, santati, muncul, berlangsung, jarata, penuaan, dan anicata, kelenyapan. Jadi sebenarnya mereka merupakan karakteristik alamiah dari rupa. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Dia adalah sifat karakteristik alamiah dari rupa. Sehingga kalau kita lihat begini nih, saya ketahui di atas ya. Berarti yang muncul dari kama, kita belajarnya pakai ini. Saya pakai sekotak gini. Sekarang saya tanya nih, kalau kita lihat begini, berarti yang muncul dari kama itu apa? Yang pasti ada berapa? 9. Yang tidak pasti ada berapa? 9. Totalnya 9 tambah 9 berapa? 18. Berarti kemunculan cita jarupa, kama jarupa ada berapa? Ada berapa di sini? 8? 18. 9 yang pasti, 9 yang tidak pasti. Digituin teman-teman. Nah sekarang saya tanya lagi. Kemunculan dari cita sekarang. 15. 15 dari mana? 2 yang pasti. 2 yang pasti. 9 tambah 1 tambah 3
Tambah berapa? Iya, tambah 13. 13. Kan jadi 15 kan? Iya. 15 kan? 18 kan? Gitu loh. Jadi 2 yang pasti, terus 13 yang tidak pasti. Gampang ya belajarnya. Jadi ini kalau ngomongin teman-teman gampang nih ya, kama 18, ini 15, ini 13, ini 12 gitu loh ya. 18, 13, sorry 15, 13, 13, 12. Gampang yang ingetin ya. Nah, sekarang tinggal gini. Kalau utuh jarupa, berapa totalnya jadi utuh jarupa? Jadi berapa total utuh jarupa? 13. 13 semuanya tidak pasti. Karena semuanya tidak pasti, maka menghasilkan materi. Ya. Ara jarupa ada berapa? 12. 12. Tapi semuanya Tidak tidak pasti. pasti. 9 tambah 3, 12. Sampai situ dipahami, teman-teman? Nah, sekarang kita bicara istilah-istilah ya. Dipahami nih ya. Sekarang kita bicara istilah. Biar teman-teman nanti diperkuat dengan istilah. Kalau kita bicara tentang samutana sumber nih, kita bicarakan samutana nih ya. Samutana itu kan berarti sumber. Sumber daripada materi itu adalah ada istilah yang pertama namanya kamaja. Kalau kita bicara kamaja itu apa namanya? Berarti ekivalen dengan lahir dari kama gitu. Ya. Kalau yang lahir dari kama tadi tahu nggak? 9 yang pasti. Yang lahir dari kama berarti yang mana? Nih. Apa nih? 1 pasada rupa 5, terus bawa rupa 2, adaya 1, jiwita rupa 1. Pahami sampai situ teman-teman? Dibalikin lagi. Sorry. Dibalikin lagi. Jadi samutana sumber adalah kama jarupa lahir dari kama. Ya, lahir dari kama. Totalnya berapa? 9 yang Selalu. pasti ya. 9 yang selalu. Tadi ya udah tahu ya. Terus kalau kita ada istilah yang kedua, saya pakai bolak-balik saja supaya gampang warnanya. Ada istilah kedua yang kita bicara kama pacaya. Istilah Pali nih, kama pacaya. C-nya 2. Kama pacaya. Kan kalau kita bicara kama pacaya pernah di bab 8 kita belajar ya. Apa itu kama pacaya? Disebabkan oleh kama. Kalau disebabkan oleh kama berarti nanti kita belajar yang disebabkan oleh kama itu apa kira-kira teman-teman? Jadi gini loh. Sorry nih, saya bicara sorry ya. Kalau kita bicara disebabkan oleh kama itu, bisa saja itu rambut kepala kita. Kenapa rambut kepala saya misalnya tidak botak, tapi kenapa ada orang lain botak? Karena disebabkan oleh kama. Kenapa saya harus cukur jenggot setiap hari? Karena disebabkan oleh kama. Gitu ya. Termasuk juga misalnya kenapa gajah punya gading gitu ya? Karena ada kamanya. Kenapa seekor kuda itu ada rambutnya panjang? Itu karena kama. Itu disebut sebagai kama pacaya. Paham ya teman-teman ya? Kenapa ada buntutnya kayak gitu-gitu itu karena disebabkan oleh kama pacaya. Yang ketiga ya selanjutnya ya. Yang ketiga saya pakai biru jadi bolak-balik aja supaya gampang. Yang ketiga adalah kama pacayu samutana. Istilahnya ada istilah-istilah ya. Kama pacaya, pacayu jadinya. Pacayu.
pacayu samutana. Istilahnya begitu. Samutana. Ini kalau diterjemahkan adalah bersumber tulisannya kurang pas. Bersumber dari temperatur yang disebabkan, bersumber dari temperatur yang disebabkan oleh karma. Nanti istilah itu akan kita lihat pada saat kita belajar Citawiti ya, Rupawiti. Kama pacayu samutana, bersumber dari ketemperatur yang disebabkan oleh kama. Apa misalnya buktinya? Nanti kalau teman-teman ada yang namanya roda permata apa namanya? Permata dhamma gitu tuh ya, di taman misalnya pemutaran roda dhamma telah diputarkan oleh Sang Buddha di Asada gitu ya, dan tidak seorang pun yang dapat menghentikan pemutaran roda dhamma tersebut gitu ya. Itu karena adanya temperatur sehingga bisa seperti itu. Atau di istana misalnya ada taman di istana para dewa, itu disebabkan karena bersumber dari temperatur tapi dihasilkan oleh kama gitu ya. Kita apa namanya? Kita banyak belajar nanti dari situ. Lalu yang berikutnya, teman-teman, yang keempat adalah ahara samutana. Apa itu ahara samutana? Bersumber dari makanan. Bersumber dari makanan. Ini harus kita pelajari. Ya. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih yang bersumber dari makanan? Yang semua kita makan itu, apa sumbernya? Tahu nggak? Awini baru pada 8 aja. Semua makanan yang kita makan itu akan ada sumber murni namanya. Okta 8 yang murni yaitu awit apa? Sudah taka atau awina boga rupa 8, yaitu patawi datu, apodatu, tejo datu, wayo datu, rupa, ganda, rasa, dan oja. Itu ya. Jadi makanan kita makan, mau dia enak, mau dia tidak enak, mau dia mahal, tidak mahal, mau di tempat mewah maupun tempat tidak mewah, semuanya yang kita makan hanyalah nutrisi. Apa itu nutrisinya? Awini boga rupa 8. Gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya kita akan belajar yang kelima, pemahaman tentang ahara pacaya. Ahara pacaya. Kalau kita bicara ahara pacaya itu adalah disebabkan oleh makanan. Gitu ya, disebabkan oleh makanan. Nanti teman-teman kita kena belajar ya. Di Sutta, masih ingat nggak ya? Di Suttanya, di Suttanya apa namanya? Yang si Eka Sopaka ya. Makanan dapat dimakan itu namanya kabalikahara, gitu ya. Apa nih? Ya makanan kita makan itu namanya kabalikahara, makanan fisik. Ya ada dua rangkaian materi, makanan materi yang bersumber dari makanan. Setelah itu materi yang telah digenggam. Jadi sebenarnya gini, kalau kita nanti bicara ya bersumber dari makanan itu ya, saya pakai warna lain saja. Jadi teman-teman nanti kita akan memahami ada dua. Kalau kita yang sebut, kalau kita namanya nutrisi makanan itu kan namanya kan adalah kabali kahara kan. Kabali kahara. Kabali kahara itu ada dua sebenarnya jenisnya. Makanan materi yang telah digenggam, digenggam, sama satu lagi materi yang bersumber dari makanan. Materi yang bersumber
dari makanan. Gitu. Kita pernah belajar kemarin tuh ya. Apa sih yang disebut dengan materi yang tradisional upadina? Kira-kira apa? Yang telah dikenal itu adalah materi yang apa sih, yang kalimatnya yang sudah kita makan gitu sebelumnya, yang menghasilkan janaka gitulah. Nantilah kita bahas ya lebih detail terkait dengan sutta itu ya. Terus yang berikutnya, yang keenam sebagai istilah lain yang bisa kita pelajari adalah yang keenam ya, ahara pacaya samutana. Sama sebenarnya, ahara pacayu samutana. Apa ini ahara apa? Ahara pacayu samutana bersumber dari temperatur, yang disebabkan oleh makanan. Gitu ya teman-teman ya. Dan ini misalnya apa ya? Begini, kita pernah nggak sih teman-teman jalan pagi cari dulu waktu zamannya kita COVID itu kan kita disuruh jemur matahari itu ya, pernah ya? Harus buka baju lah, kita jemur matahari. Ada yang bilang matahari yang bagus itu jam 10 gitu kan. Kita waktu itu kan diumang-ambingkan kan ya, bahkan kita sampai jalan kaki siang-siang panas-panas supaya dapat vitamin D, karena vitamin D itu sumber untuk menyembuhkan penyakit COVID misalnya begitu. Nah, seseorang bisa mendapatkan makanan tidak seperti biasa, makanan seperti kita makan, tapi dia makan dia pergi jalan-jalan, dapat terik matahari, terus dia dapatkan bercak hitam, ya, dan sebagainya. Misalnya kalau kita ingat ya, orang-orang Eropa itu kalau ke Bali misalnya, orang-orang susah, orang-orang dia kalau semakin dia hitam semakin dia hebat, ya, berarti dia bekas jalan-jalan gitu ceritanya, ya. Seperti itu, jadi makanan itu ada temperatur yang dia bisa masukkan makanan. Seperti itulah ceritanya ya. Kita tidak detailin itu, yang sebagai perumpamaan aja yang kita harus pelajari. Yang ketujuh adalah utu samutana. Utu samutana, yaitu bersumber dari temperatur. Bersumber dari temperatur. Apa yang bersumber dari temperatur? Kalau kita bicara internal maupun eksternal, dia adalah awiniboga rupa 8, saya juga sama. Ya, kita bicara awiniboga rupa. Jadi yang namanya temperatur itu sinar matahari, terus kita dapat embun pagi, dapat apa di kita berlindung atau kan kalau kepanasan kita cari ada yang berawan supaya kita tidak kena sinar matahari, itu semuanya adalah berasal dari utu samutana. Apa sih bentuknya? Sebenarnya cuma awiniboga rupa 8. Gitu ya. Oke. Yang ke-8 istilah lain adalah utu pacaya. Apa itu utu pacaya? Disebabkan oleh temperatur. Ya, disebabkan oleh temperatur. Teman-teman, walaupun kita ada di rumah, nggak pasang AC, nggak dipasangin, suhu di dalam rumah kan berbeda dengan suhu di luar rumah kan. Nah, sebenarnya suhu itu apa sih gitu loh? Temperatur itu apa sih? Temperatur itu cuma adalah kumpulan dari patawi datu, apodatu, tejodatu, wayodatu, warna, ganda, rasa, oja. Hanya cuma awiniboga rupa 8 ya. Jadi temperatur yang ada di dalam rumah kita menghasilkan
yang namanya Awini Boga Rupa 8. Terus teman-teman begini, ketika hujan turun, kita kan hujan nih di kota Tangerang dia jarang turun ya, baru kemarin nih kalau nggak salah, hari ini lupa, kemarin ya. Ketika hujan turun, maka benih-benih tumbuhan akan tumbuh. Terus kita tahu juga tanaman akan mengeluarkan bau kan, kalau kena air hujan kan akan bau. Gunung-gunung akan tampak berwarna biru kalau hujan, gitu kan. Samudra akan bertambah airnya. Ini semua bersumber dari temperatur yang disebabkan oleh bersumbernya dari temperatur yang disebabkan juga oleh temperatur. Itu disebut sebagai utu pacaya. Begitu ya teman-teman ya. Kesembilan, kita lagi nih. Kesembilan kita bicara adalah utu pacaya samutana. Utu pacayu samutana. Ya, utu pacayu samutana. Bersumber dari temperatur yang disebabkan oleh temperatur. Bersumber dari temperatur yang disebabkan oleh temperatur. Gitu ya. Yang tadi saya katakan tadi ceritanya ya. Ketika musim hujan turun gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang ke-11, ke-10, 10. Cita samutana. Istilah-istilah ini kan ketemu nanti di bab ya. Di cita samutana itu adalah bersumber dari kesadaran. Bersumber dari kesadaran. Begitu ya. Jadi yang bersumber dari kesadaran itu apa? Teman-teman, semuanya hanya Awini Boga Rupa 8 sebenarnya ya. Jadi ini kan kita kan belum bicara kalapa ya. Karena Awini Boga Rupa 8 adalah bagian sudah tangka kalapa. Kita belajarnya nanti minggu depan ya setelah ini. Ditulis dulu istilah-istilahnya biar teman-teman nggak rancu. Yang berikutnya, yang ke-11, cita pacaya. Apa itu cita pacaya? Disebabkan oleh kesadaran. Nah, disebabkan kesadaran misalnya apa? Kesadaran itu kan cita ya, yang lahir dari pintu batin. Setelah dia muncul kesadaran, maka dikondisikan oleh tubuh yang telah lahir sebelumnya dan melalui kondisi lahir sesudahnya. Jadi kalau kita bicara cita pacaya ini berbicara tentang upada titi bangga. Ketika cita itu pertama kali muncul akan diikuti juga oleh yang namanya keberlangsungan, dilanjutkan juga oleh kelenyapan. Begitulah kita belajar ya. Cita sama pacaya sudah kita pelajari juga di bab 8. Ini yang namanya ini saya kasih garis bawah ya. Ini udah kita pelajari di bab 8, nanti lihat nih. Ahara pacaya, kama pacaya, utu pacaya, cita pacaya, kita bahas di Patana 28. Kita lihatin saja di sana ya. Nggak terlalu itu jadinya. Yang berikutnya, kita bicara yang ke-12 adalah cita pacayu samutana. Pacayu samutana. Gitu ya. Apa itu? Bersumber dari temperatur yang disebabkan oleh kesadaran. Begitu ya. Teman-teman, kita suka lihat angkasa ya. Naik pesawat juga suka lihat
Kalau naik pesawat malam gitu ya, nanti teman-teman yang ke India akan naik pesawat malam, di angkasa kita bisa melihat apa, teman-teman? Antariksa, bulan, bintang gitu kan, kelap-kelip. Terus kalau kita ke kebun binatang, kita bisa lihat seekor gajah, seekor kuda ya, berbagai macam tentara dan sebagainya. Itu mereka yang kita lihat itu dilihatnya dari temperatur yang menghasilkan kesadaran. Begitu teman-teman. Jadi seperti itu kita bahas istilah-istilahnya ya. Nanti untuk besok membahas minggu depan terkait dengan Kalapa Yojana atau kita bicara tentang Kalapa, saya tambahin sedikit lagi sebenarnya masih kurang. Nah, sudah bab 9, udah jam 9. Nanti kita akan berbicara, nggak usah saya tambahin begini aja. Misalnya kita bicara 4 sumber, ini kan 4 sumber nih. Yaitu dari Kama, gitu kan. Dari apa lagi? Cita, dari apa lagi? Utu, dan Ahara kan. Nah, teman-teman saya tanya, Kama memproduksi apa? Kama memproduksi apa? Kama Jarupa 18, gitu ya. Terus Cita memproduksi apa? Gini. Kita pernah belajar kan di masa di gini ya. Saya kasih tahu gini teman-teman. Kita pernah belajar nih. Yang namanya Kama ke Cita sama sekarang ke Cita ada berapa? Ke Rupa ada berapa? Main ingat nggak? Citanya ada berapa? 20, 25. 25. Rupanya ada tadi berapa? 18 kan? Kalau Kama Jarupa kan jadi 18 kan? Ya, betul ya? Begitu ya. Terus kalau kita bicara sama lagi nih, kalau kita bicara Cita, saya pakai warna hitam. Kalau kita bicara Cita, aduh, ke Cita jadi berapa? Ke Cita jadi berapa nih? 75. Kama menghasilkan Kama Jarupa, ya, gitu ya. Cita menghasilkan Cita Jarupa, Kita jarum produksi Cita Jarupa. Kalau ke Rupa jadi berapa? 15. Kalau ke Cita jadi berapa? 75. 75, gitu kan? Terus kita bicara elemen, kita bicara ini, apa namanya, utuh, temperatur atau ya. Ke Cita 0, ke utuh Jarupa ada berapa? 13, gitu kan tadi kan? Terus kalau kita bicara Ahara, memproduksi apa dia? Ke Cita 0. Raja Rupa 12. Kenapa? Karena dia kan ke non materi kan? Iya. Karena non materi jadi 0 kan? Ini ada berapa? 12 gitu ya, paham ya? Ini nih, ini harus dilihat ini citanya, ini cita, ini cita, ini cita. Citanya 0 ya, ini cita 0. Kalau ini rupa, ini rupa, ini rupa, ini rupa. Paham nggak sih teman-teman? Saya cepat begini nih. Paham ya? Cilusi paham nggak nih? Teman-teman. Iya, paham Romo. Paham ya? Oke. Ya. Sekarang pertanyaan, di mana kama itu muncul? Kamanya muncul di mana? Di internal makhluk hidup. Ya dong, karena kan yang menghasilkan karma kan cuma makhluk hidup aja kan? Ya. Cita muncul di mana? Internal ya, makhluk hidup ya. Sekarang kalau saya tanya, utu munculnya di mana? Bisa internal, bisa eksternal. Betul nggak? Betul ya, teman-teman ya. Ahara bisa muncul di mana? Oh, jadi internal eksternal. Ayo, ahara di mana nih? Hanya internal. Memang bisa makan makhluk hidup. Makhluk hidup makan ya, Sebenarnya bisa makan sebenarnya. Karena dia bisa makan sebenarnya, ya. Jadi dia sebenarnya ini bukunya mungkin salahnya. Jadi mungkin di dalam, tapi kalau kita bicara ini bisa internal dan eksternal sebenarnya, ya. Oke ya, internal dan eksternal, ya.
internal dan eksternal. Karena yang namanya pulkan ini dia butuh makanan juga untuk bisa dia bisa bertahan, harusnya bisa nggak apa namanya nggak mudah kering dan sebagainya. Ini sekarang saya tanya, kapan munculnya? Kapan munculnya? Masih ingat tadi di momen apa? Yang lemah dan tadi saya lihat di momen apa? Momen Yang namanya kama muncul di mana? Momen, sub momen, upada. di momen apa? Kemunculan. Ya, upada. Upada ya. Di momen upada di pada saat pati sandi. Gitu. Di mana dia muncul? Upada dan bangga. Pertama kali ya. Di mana dia muncul? Di momen titik. Ya, di momen titik keberlangsungan dari pati sandi. Di mana dia muncul? Ahara? Selama masa pencerapan sari makanan. Masa pencerapan sari makanan. Kalau udah ketelan, pencerapan. Masih dia. Kan masih bertanya seminggu ya, makanan terakhir yang kita makan itu seminggu. Bagaimana dia bisa muncul di kama jarupa? Setiap saat, setiap. Cita jarupa, kapan munculnya? Hanya pada saat apa? Hanya pada saat di momen kemunculan. Di mana? Di momen keberlangsungan. Di mana? Pada saat momen keberlangsungan. Nanti ini kita pelajari minggu depan, kita ulang sedikit lagi. Ini penting supaya kita nanti tahu proses witinya seperti apa. Kalau ini tidak dikuasai, maka rupa witi tidak akan terasa sulit. Nanti bicaranya adalah ini adalah rupa samutananya kama, cita, utu, dan ahara. Lalu ini di mana posisinya? Ketika kita bicara di mana, maka di internal dan eksternal, dan ini adalah di internal dan eksternal, gitu ya. Lalu kita bicara ini kapan munculnya? Kalau kita bicara kapan, pada saat upada, pada saat pati sandi, pada saat upada dan bangga, pada saat titi, pati sandi, dan pada selama masa pencernaan sari makanan. Lalu bagaimana munculnya? Pertanyaan kan bagaimana munculnya? Setiap saat, bagaimana munculnya? Hanya pada saat sub momen kemunculan dari setiap cita. Lalu bagaimana kemunculannya? Utuh pada saat ketika mencapai sub momen keberlangsungan. Bagaimana munculnya? Ketika mencapai sub momen keberlangsungan. Begitu. Ya. Seperti itu, sudah jam 9 lewat, makanya saya cepat-cepat jadinya tulisannya jelek. Cukup nilai dulu sih ya. Ya, baik Romo. Hmm. Terima kasih Romo. Nah, buat sekarang untuk teman-teman yang masih belum paham dan menanyakan, boleh silakan langsung di ya. Selamat malam Romo. Mau penjelasan, kan tadi dikasih contohnya Garu Parinama, proses tuanya itu kan materi ini berat gitu ya. Terus kalau contohnya materi ini lambat dan contohnya materi ringan, non materi ini ringan, non materi ini cepat. Non contohnya Romo. Iya, ini ya. Ini sorry mana ini ya. Ini ya. Yang mana? Yang ringan nih ya. Yang tadi kan cuma dikasih contoh yang pertama aja sih, Garu Parinama, proses tua. Jadi kita waktu kita lihat foto Lambatnya dari dulu bagaimana dari sekarang. ke kelenyapan.
Jadi begini kan kita nanti ini akan kita pelajari begini Cijani ya kan yang namanya materi itu kan harus 17 gerbong. Ya. Ya 17 gerbong. Ini kan 3, ini 5 gitu kan. Ini 7. 2. Ya, ini ada 2. Kan dikali 3 nih. Ini Ya. harus dikali 3. Ada titik bangga. Dikali upada, titik, Titik bangga. bangga. Ya di submomen itu 51. muncul langsung lenyap. Dia lambat dalam hal kelenyapan. Karena begini, kalau kita bicara kelenyapan itu apa artinya? Di momen apa dia kelenyapan? Bangga. Di momen bangga. Tubuh ini kan masanya terlalu panjang. Karena dia ada 17 momen, jadi kita kelihatan tuanya kan sangat dipengaruhi oleh yang nama materi ini, sangat dipengaruhi oleh cita, utu, kama, dan ahara. Anda tahu nggak sekarang ada yang namanya stensil itu apa sih? Itu kita itu disuntikan tali pusar sehingga kita bisa bertahan bisa bertahan tidak menua hanya gara-gara nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh. Kita boleh dapat ini ya. Nah, itu istilahnya apa ya? Istilahnya adalah stem cell ke badan dimasukkan. Bisa dibaca itu. Iya. Jadi lambat dia nih, penuaannya jadi lambat. Makanya lambat dalam hal kelenyapan kalau materi. Tapi kalau kesadaran cepat sekali. Karena ketika dia muncul berlangsung lenyap, setelah muncul berlangsung lenyap cepat sekali. Begitu Cijani maksudnya ya. Jadi karena ini materi itu berat itu kan kita semua materi sangat dipengaruhi oleh apa? Kama, cita, utu, dan ahara. Kita sekarang nggak usah pakai stensil lah. Sel-sel yang dimasukkan. Kalau kita gemar berbuat baik saja, usia kita tambah panjang nggak? Saya baru lihat IG itu ada seorang biku umur 130 tahun lu masih bisa makan walaupun dia di tempat pembaringan. Tadi pas saya lihat ya. Kenapa bisa seperti itu? Ingat ya, perbuatan baik yang kita lakukan bisa memperpanjang usia. Gitu. Jadi itu juga jadi ahara juga. Kama dong itu masuknya. Sama ya. Iya, perbuatan baik. Gitu Cijani. Gitu. Ya. Terima kasih Romo. Iya, kayak gitu. Baik, sadu. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung di-unmute. Apa pusing? Tapi menarik sekali sih ya Romo ya dari istilah-istilah tadi yang Romo sampaikan itu bahwa berperan sekali ya semua itu dengan faktor kelahiran kita yang akan datang ya Romo ya. Oh iya, sangat-sangat. Jadi karena kan tubuh kita ini kan tubuh yang kita miliki ini di masa mendatang kan dibahas akibat dari karma yang kita lakukan. Makanya betul ya kata Suci ya. Setiap saat harus berjuang melakukan kebaikan. Sayang kalau nggak berbuat baik. Betul sih Romo. Apalagi kalau misalnya kelahirannya kadang dilihat ya kekurangan penglihatan, cacat di badan gitu kan. Itu udah sugati ahituka itu. Ya. Udah nggak udah tanpa akar. Ya. Tanpa akar boro-boro bisa dengerin dhamma dengan baik gitu. Ya. Kadang lihat di ini ya Romo ya mereka yang cacat kayak tangan atau kaki gitu ya, tapi mereka memiliki wajah yang boleh dibilang itu cukup rupawan gitu, tapi kenapa tapi harus cacat tangan dan kaki kayak begitu? Iya. Ini sangat sayang sekali ya Romo yang lihat ya. Kadang terutama di banyak film-film singkat tentang itu sebagai memang sih ini sebagai motivasi ya bahwa mereka cacat pun mereka berusaha berjuang melakukan kegiatan sehari-hari boleh dibilang tanpa bantuan seperti itu ya, tapi itu benar-benar ya dipikir sangat disayangkan ya Mama. Nah itu untuk itu faktor seperti itu kekurangan dari apa ya Romo ya, dari wajah rupawan tapi kenapa bisa sampai cacat di antara tangan kalau kita bicara di sutta kan ada tuh kalau berdana jubah nanti jadi apa,
berdana uang jadi apa, kendaraan jadi apa. Padahal itu mungkin juga mungkin nggak sepenuhnya seperti itu, karena kan berdana itu kan membutuhkan 3 syarat ya Bidama kan. Pada saat berdana, sebelum berdana, pada saat berdana dan sesudah berdana itu kan mengkondisikan juga jadi apa. Tapi di Anggutara Nikaya berapa ya itu ya? Kalau orang mempersembahkan misalnya jubah kan punya jadi apa, kecantikan jadi apa, kayak gitu kan, makanan jadi apa. Seperti itu mungkin mereka-mereka yang memiliki gini loh, kenapa sih mereka bisa memiliki jasmani yang jelek seperti itu? Begini di sini. Kalau dalam kitab Sanggani bilangnya gini ya. Di kitab Sanggani dibilangnya begini. Kita harus kembali ke bab 1. Karena sebenarnya di masa lalu kita cuman lahir karena kekuatan 2 akar ini. Di sini 2 akar. Kita menjadi manusia yang lahirnya 2 akar nih, Cidusi sebenarnya. Ini lahir kan? Manusia lahir di 2 akar ini. Nah, pada saat kita lahir jadi manusia, yang 2 akar itu, waktu kita berbuat baik, gitu ya, perbuatan baik kita itu setengah-setengah, separuh-separuh. Kalau orang mah, kan perbuatan baik itu kan kalau nggak somanasa, UPK kan, UPK kan. Tapi kita nggak bisa di sini. Kenapa tidak bisa di sini? Karena kita lahirnya kan 2 akar nih. Jadinya perbuatan kita ini jarang sekali mengkondisikan 3 akar di sini. Ya, kita berbuat baik di sini. Rata-rata main di sini. Di wipayutang, oleh ajakan ya, kalau tidak bersekutu dengan pandangan benar gitu. Tidak bersekutu dengan kenyana pengetahuan. Tidak ada amohanya gitu ya. Walaupun tidak ada amohanya, tapi kita berbuat baiknya, berbuat baiknya kadang juga kan dibutuhkan syarat yang namanya puba cetana, munca cetana, dan apara cetana. Yang paling dominan supaya itu menjadi ukata, perbuatan yang superior, maka setelah berdana, apara cetana harus merasa senang, gitu kan. Kalau dia tidak pernah merasa senang, maka jadi omaka. Omaka itu perbuatannya yang tadinya superior jadi inferior. Kalau perbuatan baik dia inferior, dia 2 akar, maka maka dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak bisa lahir di alam manusia lagi dengan kesempurnaan. Dia hanya dapat 8 doang nih. Dia bisa melihat dengan baik, dapat mendengar dengan baik, suara yang merdu, lalu mencium yang wangi-wangi, merasakan makanan yang enak, selalu hidup bahagia, ya diberinya. Nah, apa yang membuat dia di sini dalam kehidupan sekarang hanya ini 8 dia dapat. Karena dia 8 dia dapat, maka pada saat nanti dia meninggal dunia, dia hanya lahir di sini. Nih, di sini dia, ya. Hanya lahir di sini, di sini, ya. Karena dia lahirnya di sini, maka dia adalah menjadi manusia cacat. Gitu. Kenapa manusia cacat? Kenapa dia bisa manusia cacat? Karena perbuatan baik yang 2 akar ini, ya, yang 2 akar ini dia lakukannya tidak sepenuh hati. Makanya kita kalau diajak berbuat baik jangan setengah-setengah ya. Sayang nanti hasilnya seperti itu, akan jadi manusia cacat, punya wajah yang cantik, ganteng, tapi fisiknya yang lemah karena keterbatasan fisik gitu. Gitu kan, udah masangannya bilangnya begitu. Ya. Begitu Chelsea. Luar biasa sekali ya Romo ya, kita bisa mengetahui hal demikian. Itu satu karma baik ya, karma baik buat kita semua. Apalagi seperti yang minggu lalu Romo sampaikan bahwa kalau kita ditambah kita yang tertarik belajar Abhidhamma, kita udah 3 akar gitu ya. Iya, minimal udah menuju 3 akar. Iya, sadu. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita akan akhiri kelas ya, karena udah mau 9.30. Tidak ada. Kalau tidak ada, akan kita akhiri. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas malam ini, mungkin ada pesan-pesan Romo buat kita pada hari ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Besok saya akan berdasuta, tapi besok juga tanggal 30 saya harus ke Bandung menyelesaikan
persiapan ujian terus sidang terbuka saya. Mohon doa restunya teman-teman kalian minta. Tanggal 4 September saya akan sidang terbuka promosi doktoral saya. Mudah-mudahan gelar baru saya ini bisa bisa menambah motivasi saya untuk terus mengajar damai dengan baik. Terima kasih cerutukannya selama ini. Sadu. Sadu. Iya. Terima kasih Allah. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas pada malam hari ini, kita akan sama-sama melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini, termasuk dalam kita mempelajari Abhidhamma pada malam hari ini. Untuk membacakan pelimpahan jasa, boleh saya minta Pak Hendra untuk mewakili kita membacakan Harita Patidana dan ditutup dengan nama Kara. Silakan Pak Hendra. Baiklah, pada Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, marilah kita melakukan pelimpahan jasa membacakan Patidana. Mari dengan mengambil sikap anjali. Andamayang Patidana gatayo banamase punya sidani kata sayana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawan taca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino sata titantilo kasming te kuma catuyo nika pance kaca tuo hara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumo dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayu maya adinana punyanang anumo dana hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema padan capa pontu te sasa si jatang suba sadu sadu. Selanjutnya mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuto bhagawa Buddhang bhagawantang abiwa Swakato bhagavata dhamu dhamang namasang Rupati pano bhagavato sawaka sanghang nama. Mari kita bersama mengucap sabi sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami kembalikan ke Cilusi. Ya, terima kasih Pak Hendra. Selamat Romo, sukses buat ujiannya nanti.